Pemerintah Kota Jambi polisikan siswi SMP, Menko Polhukam Mahfud MD soroti kasus ini. 70 ekor sapi milik petani di Kabupaten Sarawangun terkena virus lumpy skin disease. Satu orang jemaah calon haji kloter 17 ditunda keberangkatannya karena sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Selasa 6 Juni 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Ahmad Solihin. Kita ikuti Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pemerintah Kota Jambi melalui Kabak Hukum mempolisikan siswi SMP di Kota Jambi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Terkait kasus ini mendapat perhatian khusus dari Menko Polhukam RI Mahfud MD. Video siswi SMP Negeri 1 Kota Jambi berinisial SFA viral di media sosial. Video tersebut berisi kritikan terhadap Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, dan perusahaan PT Rimba Palba Sejahtera Lestari yang beroperasi di Kelurahan Payus Lincah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Gadis belia berusia 15 tahun itu menyuarakan aspirasi sang nenek bernama Hafsa yang rumahnya rusak. Diduga akibat aktivitas kendaraan bertonase lebih PT Rimba Palba Sejahtera Lestari yang melintas di jalan lorong yang berdekatan dengan rumah sang nenek. Pelajar SMP kelas 9 ini juga mengkritisi perusahaan yang awal izinnya bergerak di bidang investasi pabrik kelapa sawit berubah menjadi perusahaan listrik tenaga uap dengan bahan baku energi terbarukan cangkang sawit. Kemudian berubah fungsi lagi menjadi perusahaan pengolahan kayu menjadi bahan bakar bernama pelet. Perusahaan ini diketahui mulai beroperasi sejak tahun 2014 lalu hingga saat ini. Imbas dari video kritikan siswi tersebut, pemerintah Kota Jambi melalui Kabak Hukum Gempa Awaljon Putra membuat laporan ke Ditreskrim Suspolda Jambi. Pemkot melaporkan akun TikTok Fadia Alkaf atas dugaan pelanggaran UU ITE pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 3. Namun setelah kasus ini mendapat respon dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD, Kabak Hukum Pemkot Jambi menyatakan pihaknya melaporkan video akun TikTok Fadia Alkaf yang diunggah pada tanggal 3 Mei 2023. Pemkot beralasan mereka melaporkan akun tersebut bukan karena kritikan, melainkan adanya bahasa yang mengandung unsur sara di dalamnya. Kabak Hukum mengakui awalnya tidak tahu jika pemilik akun TikTok Fadia Alkaf tersebut merupakan siswi SMP. Namun demikian, Pemkot Jambi menyatakan telah memaafkan SFA dan tidak akan memperpanjang masalah ini. Pemkot Jambi tidak akan melanjutkan perkara ini hingga ke persidangan. Kini Pemkot Jambi menyerahkan sepenuhnya kelanjutan kasus ini ke pihak kepolisian daerah Jambi. Nah, tapi tentu proses penyelesaian dan administrasinya itu kan wilayah ranahnya penyidik Polda Jambi. Nah, jadi kita sekarang saat ini menunggu bagaimana proses penyelesaian yang akan dilakukan oleh pihak Polda Jambi. Apapun proses penyelesaian yang akan dilakukan Polda Jambi, karena kami sudah memaafkan, tentunya muaranya kami tidak akan melanjutkan perkara ini. Nah, itu yang bisa saya pastikan bahwa perkara ini tidak akan kami tingkatkan ke tahap berikutnya, karena kami sudah memaafkan sehubungan dengan permintaan maaf yang diunggahnya pada hari Minggu kemarin. Sementara itu, SFA berharap kasus pelaporan pelanggaran UU ITE oleh Pemkot Jambi terhadap dirinya ke polisi tidak mengaburkan persoalan awal yang terjadi. SFA meminta keadilan atas kerusakan rumah neneknya akibat aktivitas perusahaan di dekat rumah neneknya. SFA menyebutkan rumah neneknya retak-retak dan sumur yang airnya digunakan untuk aktivitas mencuci dan mandi menjadi rusak. Viral 2 ini kan yang masa saya dilaporkan, Pemkot Jambi jangan sampai menutupi kasus yang sebenarnya terjadi di sini. Saya menyuarakan nenek saya karena rumah dan sumur nenek saya
sudah hampir 10 tahun dirusak oleh perusahaan Cina yang diberikan izin oleh Wali Kota Jambi, keterangan dari lawyer perusahaan itu sendiri. Hal itulah yang membuat saya untuk menyuarakan keadilan untuk nenek saya. SFH mengharapkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk terus mengawal kasus hukum yang menjeratnya, sehingga keluarganya mendapatkan keadilan yang diinginkan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jambi memperpanjang masa penahanan El Halkon, mantan Direktur Utama Bank Jambi. Penahanan tersangka akan ditambah hingga 40 hari ke depan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi, Leksi Fatarani mengatakan, masa penahanan 2 tersangka Medium Ternote PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan di Bank Daerah Jambi tahun 2017 hingga 2018 diperpanjang 40 hari ke depan. Perpanjangan masa penahanan ini untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan. Menurut Leksi, penyidikan perkara tersebut belum selesai, sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa penahanan para tersangka. Leksi merincikan perpanjangan masa penahanan untuk tersangka El Hakon dan DS terhitung mulai 29 Mei hingga 7 Juli 2023. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Kami informasikan bahwa penanganan perkara korupsi Bank Jambi terkait Ternote itu untuk 2 orang tersangka yang dilakukan penahanan, yaitu EL dan DS, kita lakukan perpanjangan penahanan tanggal 29 Mei sampai tanggal 7 Juli 2023. Sebelumnya, Direktur Utama Bank Jambi El Hakon ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi sebagai tersangka. El Hakon ditetapkan tersangka kasus tindak pidana korupsi gagal bayar Medium Ternote PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan pada Bank Daerah Jambi 2017 hingga 2018. Kasus gagal bayar pada Bank Jambi ini sudah dilakukan sejak Oktober 2022. Sedangkan hasil penyidikan, selain El Hakon, penyidik juga menetapkan 3 tersangka lain, yakni LD selaku mantan Direktur PT Kolumbindo Perdana Cash and Credit, Direktur PT Citra Prima Mandiri Columbia, anak dari Leo Chandra Komisaris Utama, pemegang saham, pemilik PT SNP. DS selaku mantan Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas tahun 2014 hingga 2019. AI selaku mantan PJS Direktur Capital Market PT MNC Sekuritas tahun 2016 hingga 2019. Pada kasus ini, ditafsir negara mengalami kerugian mencapai 310 miliar rupiah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Dalam 1 bulan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. 70 ekor sapi milik para petani di 6 desa di Kabupaten Sarolangun terkena virus lato-lato atau lumpy skin disease. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun terus melakukan penyembuhan dengan proses penyuntikan vaksinasi. Dalam 1 bulan terakhir, puluhan ekor sapi di wilayah Kabupaten Sarolangun dilaporkan terkena virus lumpy skin disease. Virus yang dikenal petani dengan virus lato-lato itu sudah menyerang 70 ekor sapi milik para petani di 6 desa dalam 4 kecamatan. 6 desa itu diantaranya Desa Dusun Dalam dan Desa Pulau Buayo, Kecamatan Batin 8, Desa Bernai dan Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Desa Bukit Suban di Kecamatan Air Hitam, dan Desa Sungai Gedang di Kecamatan Singkun. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Asnawi mengatakan, virus lumpy skin disease atau LSD itu menyerang bagian kulit sapi, sehingga menyebabkan sekujur tubuh sapi terdapat benjolan. Jika benjolan itu pecah, maka badan sapi akan terlihat seperti bekas lubang. Kondisi itu akan menyebabkan kematian kepada hewan ternak, dikarenakan benjolan yang pecah tersebut akan terinfeksi. Selain demam, sapi yang terjangkit virus itu juga akan kehilangan nafsu makan dan lesu. Yang baru sekarang penyakit bentol-bentolan tuh, lato-lato kalau orang petani bilang tuh. Sudah ada sekitar 7 desa ini, sudah hampir 70. Selain gencar melakukan vaksinasi, para petani yang hewan ternaknya terjangkit juga melakukan pengobatan secara mandiri. Untuk mengantisipasi penyebaran virus lumpy skin disease menjelang Idul Adha,
Dinas Peternakan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Sarawangun akan memperketat lalu lintas hewan ternak. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga hewan kurban jenis kambing di tingkat peternak sudah mengalami kenaikan. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban mulai merangkak naik. Seperti hewan kurban jenis kambing mengalami kenaikan mencapai Rp200.000 per ekor. Menurut peternak, kenaikan harga dikarenakan biaya transportasi, mengingat ketersediaan kambing yang ada mayoritas didatangkan dari Provinsi Lampung. Saat ini harga kambing di kisaran 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor, tergantung dari besar kecil ukuran kambing. Sementara untuk hewan kurban jenis sapi masih di harga 17 juta hingga 25 juta rupiah per ekor. Peternak mengaku sudah banyak warga yang memesan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha. Itu kami memang ada pengembalanya yang biasanya datang, itu dia biasanya bawa kayak kambing kacang, rambon, seperti itu. Tapi kami juga ada yang memang dari Lampung. Kalau dari Lampung itu seperti kami MPE, peternakan Etawa. Harga kami kalau kambing itu mulai dari 2 juta sampai ke atas. Ada kenaikan? Kalau kenaikan sih paling-palingan naik sedikit. Para peternak belum menyediakan hewan kurban dengan jumlah banyak karena masih takut dengan penyakit mulut dan kuku. Mereka masih khawatir dengan wabah PMK karena bisa mempengaruhi penjualan. Mengantisipasi penyebaran PMK, peternak mendatangkan hewan kurban secara bertahap. Dalam satu hari, hanya 2 ekor yang tiba di kandang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, peternak hewan kurban di Kota Jambi menjamin hewan kurban sehat dan terbebas dari penyakit. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Rido Akbar. Halo Rido, silakan dengan laporan Anda. Baik saudara, jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, masyarakat saat ini sudah mulai mencari hewan kurban. Bahkan pedagang ataupun peternak sendiri juga sudah mulai menawarkan hewan ternaknya untuk dijual kepada masyarakat. Selain itu juga saudara, masyarakat juga harus selektif dalam memilih ataupun membeli hewan kurban yang sehat. Di mana ciri-cirinya diantaranya yaitu memiliki postur yang bagus, kemudian tidak cacat, lincah, aktif, dan memiliki nafsu makan yang baik. Selain itu juga dalam keadaan bersih dan tidak demam. Dan yang paling penting adalah telah mencapai usia minimal untuk hewan kurban, yaitu 1 tahun untuk jenis kambing, dan untuk sapi atau kerbau sendiri lebih dari 2 tahun. Dan untuk mengetahui informasi lainnya, saya akan mencoba berbincang kepada salah satu peternak di Kota Jambi, yaitu Bapak Indra. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ya. Kita kan tahu bahwa sekarang di beberapa daerah ditemukan wabah PMK. Nah, di Jambi sendiri itu bagaimana Pak? Apakah ada antisipasi ataupun upaya pencegahan dari peternak ataupun pedagang Pak? Memang PMK kalau tahun lalu kan mewabah. Tapi alhamdulillah tahun ini sudah tidak lagi. Makanya kita membeli ternak, mendatangkan ternak yang sudah dilakukan vaksinasi PMK. Jadi insya Allah ternak yang sudah masuk ke sini sudah sehat dan aman dari virus PMK. Baik Pak, selanjutnya sebelum dijual biasanya hewan kurban itu dilakukan tes kesehatan atau bagaimana Pak? Setiap tahun kita memang biasanya sekitar 10 atau seminggu menjelang Idul Adha, menjelang ternak didistribusikan, itu ada pemeriksaan kesehatan hewan, calon hewan kurban dari tim teknis, yaitu dokter hewan dan tenaga medis dari Kota Madia Jambi. Selanjutnya Pak, terkait permintaan dibandingkan tahun lalu, tahun ini bagaimana Pak? Alhamdulillah sampai saat ini kalau melihat animo permintaan pasar cukup tinggi gitu. Sedangkan waktu masih ada kurang lebih 3 minggu lagi. Biasanya 3 minggu terakhir malah permintaan bisa lebih melonjak. Tadi kan disebutkan bahwa ada peningkatan ya Pak. Nah, untuk memenuhi permintaan dari konsumen sendiri itu bagaimana dari peternak Pak? Kami sudah siap stok Pak. Jadi kami sudah siapkan stok dari tulang bawang ini tadi pagi sudah masuk 1 mobil, 3 hari lagi masuk lagi. Jadi kurang lebih stok kami di Lampung itu 100 ekor siap untuk diberangkatkan ke Jambi. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Memang saudara bahwa pedagang mengaku bahwa memang terjadi peningkatan permintaan dari konsumen tahun ini dibandingkan tahun lalu. Selain itu juga
pedagang ataupun peternak menjamin hewan kurban yang dijual dalam keadaan sehat dan juga terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Demikian saudara, kembali ke studio. Ya, hewan kurban telah dilakukan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum dijual kepada masyarakat. Terima kasih Ridho Akbar atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai pariwara berikut ini. Di antaranya pemerintah Provinsi Jambi bentuk klaster logistik sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Harga telur ayam ras di Kabupaten Kerinci mencapai Rp50.000 per karpet. Kenaikan harga telur ini dipicu oleh tingginya harga pakan ayam petelur. Harga telur ayam ras di tingkat peternak di Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan. Sebelumnya, telur ayam ras dijual Rp45.000 per karpet. Namun saat ini naik menjadi Rp48 hingga Rp50.000 per karpet. Kenaikan harga telur ayam ras ini sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Hal ini dipicu oleh tingginya harga pakan yang membuat peternak harus menaikkan harga agar tidak mengalami kerugian. Seorang peternak ayam petelur, Abriadi, mengatakan kenaikan harga telur sudah terjadi sejak 2 pekan yang lalu. Kenaikan harga dipicu tingginya harga pakan ayam peternak. Kalau satu krai itu berkisar antara 48 sampai 50. Apakah ada kenaikan sesudah Ada lebaran? kenaikan dikarenakan harga pakan juga naik. Itu berapa ada kenaikannya untuk harga telur sekarang? Harga telur untuk satu krai itu berkisar antara 2 sampai 3.000 rupiah. Abriadi juga menyampaikan, meski harga telur ayam ras mengalami kenaikan, namun untuk daya beli masyarakat masih relatif stabil. Dalam satu hari, pihaknya mampu menjual 12 hingga 15 karpet telur ayam ras. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, pemerintah Provinsi Jambi membentuk klaster logistik. Klaster logistik ini bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, serta evaluasi kegiatan di bidang logistik pada saat terjadi bencana maupun situasi normal. Bencana alam merupakan fenomena yang tidak dapat diprediksi, sehingga diperlukan sistem yang reaktif untuk mencegah maupun menanggulangi bencana. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jambi membentuk klaster logistik yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari OPD, lembaga usaha, dan masyarakat. Klaster logistik ini bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, serta evaluasi kegiatan di bidang logistik pada saat terjadi bencana maupun situasi normal. Klaster logistik memiliki 6 tugas pokok, yakni pengadaan barang, bea cukai, penyimpanan atau pergudangan, distribusi logistik, keamanan, dan pengelolaan informasi di bidang logistik. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lili Kurniawan mengatakan, Provinsi Jambi merupakan daerah ke-6 di Indonesia yang telah membentuk klaster logistik. Diharapkan klaster logistik Provinsi Jambi ini dapat segera menindaklanjuti dan melakukan aksi, baik pada tahap pra-bencana maupun pada tahap darurat bencana. Ya, alhamdulillah hari ini tanggal 6 Juni 2023 ini dikukuhkan klaster logistik untuk penanggulangan bencana di Provinsi Jambi. Ini tentu menjadi satu wadah bagi semua stakeholder yang terkait dengan logistik dan peralatan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah mengatakan, sebagai daerah percontohan penanganan bencana, diharapkan klaster logistik dapat berjalan berkesinambungan. Kedepan pihaknya juga akan mendorong kabupaten kota di Provinsi Jambi untuk segera membentuk klaster logistik sehingga tidak ada tumpang tindih saat pendistribusian logistik bencana. Yang harus berkolaborasi untuk penanggulangan bencana. Kalau tadi ada perintah Pak Lili, kalau ini perintahnya Pak Deputi untuk membentuk klaster di kabupaten. Mungkin setelah ini Pak, Kabupaten Muara Jambi kasih bentuk klaster Pak. Pada
Pada kegiatan ini sekaligus menyosialisasikan uraian tugas dan susunan keanggotaan dalam klaster logistik penanggulangan bencana Provinsi Jambi, agar setiap anggota dapat mengetahui dengan jelas peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing. Andri Wijaya, Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Anda berada dalam segmen menuju pemilu 2024. Tahapan verifikasi berkas Bacalek saat ini masih terus bergulir. Bawaslu Batanghari akan tetap objektif dalam mengawasi tahapan verifikasi dan mengingatkan pihak penyelenggara pemilu agar teliti dalam memverifikasi berkas Bacalek sesuai juknis peraturan KPU. Verifikasi berkas Bacalek saat ini masih terus bergulir hingga 23 Juni mendatang. Selama tahapan ini, Bawaslu Batanghari mengingatkan kepada penyelenggara, yakni KPU setempat, untuk lebih teliti melakukan verifikasi berkas Bacalek. Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Batanghari Iskandar mengatakan, untuk verifikasi berkas Bacalek, pihak KPU Batanghari harus tetap berpedoman kepada peraturan KPU. Jika terdapat keperluan dari berkas Bacalek, agar langsung melakukan pengembalian untuk diperbaiki sesuai batas waktu yang ditentukan. Sebenarnya bukan warning, tapi mungkin ini hanya saran karena kita sama-sama penyelenggara. Jadi kami menyarankan bahwa segala sesuatunya itu terkait dengan proses pencalonan ini semua ada juknisnya. Jadi silakan rekan-rekan sekalian nanti berpedoman pada juknis, dan ini Iskandar menambahkan Bawaslu akan mengawasi secara ketat tahapan demi tahapan verifikasi berkas Bacalek, karena berkaca pada pemilu tahun sebelumnya, tidak sedikit ditemukan laporan atau sengketa terkait permasalahan pencalonan Bacalek. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Jumlah TPS di Kota Jambi pada pemilu 2024 diprediksi berkurang jika dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu. Namun saat ini pihak penyelenggara masih melakukan pencermatan. Untuk jumlah TPS baru akan diketahui setelah dilakukan pleno di tingkat Kota Jambi. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi terus mematangkan tahapan pemilu 2024. Salah satunya daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP dan juga tempat pemungutan suara atau TPS. Seiring dengan pencermatan daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang dilakukan pihak penyelenggara tingkat kecamatan, tempat pemungutan suara atau TPS bisa bertambah ataupun berkurang. PLT Ketua KPU Kota Jambi Arif Lesmana Yoga mengatakan, berdasarkan hasil restrukturisasi, TPS di Kota Jambi menjadi 1.886, berkurang 75 TPS jika dibandingkan pada pemilu 2019 lalu, yakni 1.961 TPS. Namun jumlah tersebut bersifat dinamis karena masih melakukan pencermatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Setelah pleno di 11 kecamatan, akan dilakukan pleno di tingkat Kota Jambi pada 18 Juni 2023. Setelah pleno ini, baru bisa ditetapkan berapa jumlah TPS. Untuk persiapan penetapan DPT tingkat kota nanti, kita masih mengkaji apakah akan ditambah sesuai dengan data-data yang masuk. Nah, memang sampai hari ini kami masih menerima data untuk TPS lokasi khusus, ada sekitar 1.300 sampai 1.400-an. Memang kalau itu dipecah menjadi 4 TPS itu kan kapasitasnya hanya untuk 1.200. Pihak KPU Kota Jambi juga akan menyediakan 4 TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi pada pemilu 2024. Pasalnya, terdapat 1.100 pemilih potensial di lapas. Sedangkan untuk petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang akan bertugas nantinya melibatkan para penjaga tahanan yang berada di dalam lapas. Yogi Ramadari, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi yang kami rangkum dalam segmen advertorial akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya Gubernur Jambi membuka rakor penguatan pemerintah dan pembangunan desa wilayah tengah.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Gubernur Jambi Al-Haris membuka rapat koordinasi penguatan pemerintah dan pembangunan desa wilayah tengah pada Senin kemarin 5 Juni 2023. Rakor tersebut dihadiri ratusan kepala desa dari 3 kabupaten di Jambi, wilayah tengah. Didampingi PJ Bupati Tebo Aspan, Gubernur Jambi Al-Haris membuka rapat koordinasi penguatan pemerintah dan pembangunan desa wilayah Jambi Tengah di Aula Gedung DPRD Kabupaten Tebo. Rapat koordinasi tersebut dihadiri ratusan kepala desa dari 3 kabupaten, yakni Kabupaten Tebo, Batanghari, dan Kabupaten Bungo. Selain itu, rapat koordinasi juga dihadiri langsung anggota DPR RI Bakri, anggota DPRD Provinsi Jambi, Kepala BPKP Provinsi Jambi, Ketua DPRD Mazlan, Kapolres Tebo, dan Dandim Bute. Gubernur Al-Haris dalam sambutan menyampaikan apresiasi kepada ratusan kepala desa yang hadir dalam rapat koordinasi penguatan pemerintah dan pembangunan desa. Al-Haris juga menyampaikan beberapa capaian pembangunan di Provinsi Jambi dari berbagai bidang, baik bidang pembangunan, ekonomi, ketahanan pangan, dan berbagai bidang lain. Gubernur Jambi juga meminta para kepala desa untuk turut menyukseskan pemilu 2024 dengan menjaga wilayahnya masing-masing agar tetap kondusif. Desa yang aman tadi, semua tahapan dalam pemilu bisa lancar, lancar, sukses bagi kita semuanya. Nah, terakhir, kita berharap bahwa desa yang baru dilantik kemarin, yang tidak incumbent, dia mesti banyak-banyak membuat langkah-langkah inovasi-inovasi di masyarakat. Yang belum punya BUMDes, bikin BUMDes. Lalu BUMDesnya ada, apa usahanya? Sementara itu, PJ Bupati Tebo menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Gubernur Jambi karena Kabupaten Tebo dipercaya menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan rapat untuk 3 Kabupaten Jambi wilayah tengah. Di hadapan Gubernur Jambi, PJ Bupati Aspan juga menyampaikan masalah penanganan inflasi, stunting, dan juga masalah 15 desa yang dimekarkan. Mengucapkan terima kasih dan ini merupakan penghargaan bagi kita pemerintah ditunjuknya Kabupaten Tebo sebagai tuan rumah penyelenggaraan rakor ini. Dan itu kita sebagai tuan rumah berupaya agar pelaksanaan rakor ini berjalan dengan baik. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo Masuri menghadiri tablik akbar sekabupaten Bungo. Selain untuk menjaga silaturahmi, tablik akbar ini juga sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan visi religius Pemkab Bungo. Bersama unsur Forkopimda, Bupati Bungo Masuri menghadiri tablik akbar yang digelar Badan Pertemuan Umat Islam Kabupaten Bungo. Bupati Masuri mengapresiasi penyelenggaraan tablik akbar yang dipusatkan di Masjid Agung Al-Mubarok, Muara Bungo, Kecamatan Rimbo Tengah. Tablik akbar merupakan salah satu upaya menciptakan masyarakat Kabupaten Bungo yang religius dan berakhlak Islami. Acara tablik akbar selain bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi, juga untuk saling mengasah rasa solidaritas dan empati satu sama lain. Selain itu, tablik akbar juga sebagai salah satu upaya untuk visi dan misi Kabupaten Bungo, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Bungo yang religius. Kaki kita, setiap detik pagi kita diganjar oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Bapak Ibu sekalian, rasanya kita sangat senang bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, bisa berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan majelis kita ini memang betul-betul mendapat keberkahan dan tentu ilmu yang diberikan oleh
Tablik akbar yang digelar panitia pertemuan umat Islam Bungo itu merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap bulan. Sesuai agenda, untuk bulan depan akan menggelar tablik akbar antar dua provinsi, yakni Provinsi Jambi dengan Persatuan Umat Islam Sumatera Barat. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. 8 orang anggota kuartir cabang Bungo mewakili Kuarda Jambi ke Cibubur saat pelepasan wakil bupati berpesan ke kontingen untuk menjaga nama baik Kabupaten Bungo, khususnya Provinsi Jambi di ajang lomba tingkat 5 nasional. Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Aprianto, melepas keberangkatan peserta lomba tingkat 5. Utusan kuartir cabang Bungo mewakili Kuarda Jambi ke bumi perkemahan Graha Wisata Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur. 8 orang kontingen kuartir Bungo diwakili dari siswa SMP Negeri 2 Muaro Bungo. Wakil Bupati Safrudin Dwi Aprianto berpesan para peserta lomba tingkat 5 kuartir Bungo yang mewakili Provinsi Jambi untuk terus belajar dan jaga nama baik Bungo dan Provinsi Jambi. Selain itu, tantangan dan kondisi permasalahan generasi muda semakin kompleks, sehingga diperlukan peran serta berbagai pihak termasuk dalamnya peran Gerakan Pramuka. Timba dan ambil ilmu di daerah lain agar bisa membentuk kepribadian yang baik ketika kembali dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, lomba tingkat 5 pramuka kuartir ini merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang mampu membangkitkan kembali gairah kegiatan kepramukaan di tingkat cabang, daerah, nasional, dan dunia. Baik, pagi ini kita mengadakan acara 2 kegiatan sekaligus. Yang pertama pelepasan kontingen LT5 dari SMP Negeri 2 Muaro Bungo yang insya Allah akan mewakili Kuarda Gerakan Pramuka Jambi dalam kegiatan LT5 di Cibubur, Jakarta. Yang kedua, acara kita adalah pelantikan sekaligus pengukuhan 11 orang anggota Pramuka Garuda. Nah, kita bersyukur hari ini luar biasa dari Pangkalan SMP Negeri 2 Bungo yang sudah menorehkan prestasi yang luar biasa. Sudah 40 tahun kita tidak mewakili Jambi. Hari ini alhamdulillah dari peserta kita 8 orang, adik kita pramuka di SMP Negeri 2 Bungo mewakili Kuarda Jambi untuk ikut L5. Saya pikir ini sesuatu luar biasa dan kami sampaikan terima kasih. Saat pelepasan kontingen lomba tingkat 5 ini juga dilakukan pelantikan Pramuka Garuda untuk periode tahun 2023 ini. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Sekretaris Daerah Sudirman menghadiri pelepasan jemaah calon haji JCH pertama asal Provinsi Jambi. 373 JCH itu tergabung dalam kloter 17 Batam. Mewakili Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Senin sore menghadiri pelepasan JCH pertama yang tergabung dalam kelompok terbang 17 Batam. Pelepasan 373 JCH termasuk di dalamnya 7 petugas haji itu dilakukan di Asrama Haji Embarkasi Haji Antara Jambi. Sekda Provinsi Jambi Sudirman memberi selamat kepada seluruh JCH yang melaksanakan ibadah haji. Keberangkatan dalam rangka menjalankan rukun Islam kelima itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para seluruh JCH, mengingat masa tunggu keberangkatan haji yang semakin lama. Sudirman mengimbau kepada seluruh JCH untuk terus menjaga kesehatannya agar mampu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan sempurna. Seluruh jemaah calon haji Provinsi Jambi diharapkan mampu melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan aman, serta pulang dalam keadaan sehat, sehingga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Kalau yang gelombang 1 yang hari ini berangkat, jamaah haji akan tiba nanti di Madinah terlebih dahulu melaksanakan Arba'in selama 8 hari baru kemudian menuju ke Mekah. Nanti kalau kloter yang kedua nanti langsung menuju ke Mekah ya. Tuntas melaksanakan ibadah haji selesai baru kemudian sekitar 8-9 hari berada di Madinah. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan selamat kepada para jemaah haji asal Provinsi Jambi yang berangkat pada hari ini. Semoga lancar, aman, tidak ada hambatan, dapat melaksanakan haji dengan baik, sehat, selamat juga sampai ke tujuan. Dan kami berharap para jemaah haji Provinsi Jambi dapat menjadi haji yang mabrur dan makbul. Kuota haji Provinsi Jambi pada penyelenggaraan haji tahun ini berjumlah 2.955 orang, termasuk petugas haji. Jumlah itu terbagi dalam 8 kelompok penerbangan.
Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. DPD LDII Batanghari resmi dikukuhkan oleh Ketua DPW LDII Provinsi Jambi pada Senin siang kemarin. Pengukuhan yang digelar di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari tersebut bertujuan untuk mempercepat program kerja melalui dakwah. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang bekerja melalui program dakwah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII berupaya berkomitmen mendukung setiap program pemerintah daerah dalam membangun karakter masyarakat lewat syiar Islam. Untuk mempercepat setiap program kerjanya, Ketua DPW LDII Jambi mengukuhkan pengurus DPD LDII Batanghari masa bakti 2022 hingga 2027 yang diketuai Haji Sadiman. Pengukuhan yang dilaksanakan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari pada Senin siang kemarin itu dihadiri Bupati Batanghari. Ketua DPW LDII Jambi Rahmat Nurudin berpesan kepada pengurus DPD LDII Batanghari yang baru dikukuhkan agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan awal, yakni memberikan arahan serta pengetahuan kepada masyarakat luas tentang hal-hal yang baik melalui syiar agama atau dakwah yang sejuk. Identik dengan memberikan arahan-arahan, memberikan pengetahuan kepada umat. Di sini kami mengharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bahwa LDII bukanlah lembaga yang eksklusif. LDII adalah lembaga yang terbuka dan kita pun selalu memberikan dakwah dengan dakwah yang sejuk. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif berharap keberadaan LDII di setiap daerah dapat bekerja sama dalam menyebarkan hal positif untuk mendapatkan kebaikan pada seluruh masyarakat. LDII dengan konsep dakwah, kemudian ada organisasi Islam lainnya dengan konsep dakwah, supaya kita mendatangkan kebaikan di seluruh muka bumi ini. Makanya kami sebagai kepala daerah, sebagai bupati dan seluruh jajaran wajib bekerja sama. Karena punya tujuan yang sama, bagaimana masyarakat kita hidupnya sejahtera. Prosesi pengukuhan itu ditandai dengan pembacaan naskah pengukuhan yang dibacakan Ketua DPW LDII Provinsi Jambi dan diikuti oleh seluruh pengurus DPD LDII Batanghari yang baru. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 2 jemaah calon haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur batal berangkat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Liputan Haji 2023. Tetaplah bersama kami. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara, Anda bergabung bersama kami dalam segmen Liputan Haji 2023. Sebanyak 373 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam Kloter 17 Batam resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. 373 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 17 Batam resmi diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada Senin 5 Juni sore. Pelepasan rombongan jemaah yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia. Dari total 373 kuota kloter 17 ini, ada 7 orang petugas haji yang juga diberangkatkan dalam kloter tersebut. Sebelum diterbangkan ke Bandara Hang Nadim Batam, seluruh rombongan jemaah terlebih dahulu diantarkan ke Bandara Sultan Taha Jambi dengan menggunakan 9 bus yang sudah disiapkan pemerintah Provinsi Jambi. Kakanwil Kemenak Zostavia mengatakan, untuk jemaah tertua dalam kloter 17 terdata atas nama Indok Permata Daeng Marolo dengan usia saat diberangkatkan 90 tahun. Sedangkan untuk jemaah termuda bernama Safrizal Syahran Usman, yakni berusia 20 tahun. Zostavia mengimbau para jemaah untuk terus menjaga kesehatan. Hal ini penting untuk menunjang kelancaran ibadah, karena menjalankan rangkaian ibadah haji sangat membutuhkan fisik yang prima. Alhamdulillah, pemberangkatan kloter pertama dari jemaah haji Provinsi Jambi yang masuk dalam kloter 17 PTH sudah dilaksanakan dan sekarang masih
berlangsung pemberangkatannya dan berjalan dengan lancar. Zostavia juga menyampaikan, saat tiba di Tanah Suci, para jemaah calon haji Provinsi Jambi diingatkan untuk dapat mengikuti rangkaian ibadah haji dengan baik, sesuai arahan dari petugas haji. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, satu orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter 17 gagal berangkat dan 6 orang lainnya diantar menggunakan ambulans menuju Bandara Sultan Taha. Satu orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 17 Batam terpaksa menunda keberangkatannya menuju Tanah Suci. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostavia, menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena kesehatan jemaah atas nama Mulut Tukijan Abdullah yang berusia 72 tahun itu tidak memungkinkan untuk ikut diberangkatkan pada keberangkatan pertama kloter jemaah Provinsi Jambi. Jemaah yang tertunda keberangkatannya ini untuk sementara dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan lanjutan. Jika kondisinya segera membaik, jemaah tersebut akan mengikuti keberangkatan pada kloter Provinsi Jambi selanjutnya. Zostavia menyampaikan, selain satu orang yang keberangkatannya tertunda, ada 6 orang jemaah dari kloter 17 yang harus diantar menggunakan ambulans dari embarkasi haji antara Jambi menuju Bandara Sultan Taha. Langkah tersebut harus dilakukan karena kondisi fisik 6 orang jemaah lansia ini tidak memungkinkan untuk dimobilisasi menggunakan bus, lantaran menggunakan kursi roda. Namun dipastikan layak untuk diberangkatkan sebagai jemaah calon haji. Dan insya Allah kita akan berangkatkan di kloter berikutnya di Pak Mulut Tukijan Abdullah, umur 72 tahun. Jadi tadi sudah ada koordinasi dengan Bapak Kepala KKP. Kita menunggu agak sehat dikit baru kita berangkat. Total untuk kloter 17 Batam ada 373 orang jemaah calon haji yang secara resmi diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang keberangkatan, satu orang JCH asal Kabupaten Tanjapti meninggal dunia dan satu lainnya menunda keberangkatan karena sakit. JCH itu tergabung dalam kloter BTH 18 dan masuk ke asrama haji embarkasi antara pada Senin malam. Penantian panjang puluhan jemaah calon haji JCH asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah mendaftarkan diri sejak lama untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah akhirnya terwujud. Dari 100 kuota jemaah yang ditetapkan berangkat sebelumnya, terjadi pengurangan jelang keberangkatan. Satu JCH dinyatakan meninggal dunia beberapa hari yang lalu atas nama Ambo Upe asal Kecamatan Mendahara Ulu. Sementara satu JCH lainnya menunda keberangkatan karena sakit atas nama Astri asal Kecamatan Kuala Jambi. Keduanya tercatat sebagai JCH yang telah berusia lanjut atau lansia. Meski JCH itu tak dapat berangkat, namun tidak langsung membuat ahli waris berangkat bersama rombongan lainnya. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muhammad Iqbal mengatakan, 98 JCH asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan satu petugas pelayan kesehatan yang berangkat pada musim haji tahun 2023. Nantinya, JCH kloter BTH 18 baru akan menuju Tanah Suci pada Rabu 7 Juni 2023, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jelang keberangkatan, meninggal dunia satu orang, telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama Ambo Upe, jamaah haji asal Kecamatan Mendahara Ulu. Muhammad Iqbal berharap seluruh jemaah calon haji selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan semua rukun-rukun haji dengan sempurna. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. 374 jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter 18 Batam resmi masuk ke asrama haji embarkasi haji antara Jambi sebelum diberangkatkan. Setiap jemaah wajib mengikuti rangkaian pelayanan one-stop service. 374 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi termasuk petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 18 embarkasi Batam resmi masuk ke asrama haji embarkasi haji antara Jambi.
Secara estafet, rombongan calon haji asal 3 daerah itu, yakni 234 orang dari kota Jambi, 98 orang dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta 28 orang dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sejak 5 Juni 2023 sudah mulai dimobilisasi ke asrama haji. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab menuturkan, setiap jemaah wajib mengikuti rangkaian pelayanan one-stop service. Pelayanan tersebut mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembagian paket obat-obatan, pemberian gelang identitas, hingga pembagian living cost, serta pembagian dokumen. Wahyudi memastikan seluruh proses mobilisasi para jemaah dapat berjalan lancar sesuai rencana yang sudah disusun dan jemaah dalam kondisi baik. Kita baru saja selesai melaksanakan acara penerimaan kloter 18. Kloter 18 berjumlah 374 orang berasal dari Tanjung Jabung Barat 28 orang, kemudian Tanjung Jabung Timur 98 orang, dan Kota Jambi 234 orang. 3 kabupaten ini kemudian akan melakukan prosesi istirahat dan mengikuti berbagai kegiatan di asrama haji dan akan diberangkatkan menuju Batam itu dengan 2 pesawat, dan harapan kita mudah-mudahan semua jamaah dalam keadaan sehat. Setelah pelayanan one-stop service selesai, seluruh jemaah diminta untuk beristirahat sebelum selanjutnya mengikuti manasik haji dan melanjutkan proses pemberangkatan dengan 2 pesawat pada 6 Juni 2023 malam. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita beralih ke berita olahraga. Saudara, jelang Pekan Olahraga Provinsi, KONI Kabupaten Batanghari telah menganggarkan dana untuk kebutuhan atlet pelatda dengan total 1 miliar rupiah. Berbagai persiapan kini telah dilakukan KONI Batanghari guna menghadapi Porprov Jambi tahun 2023. Selain pelatihan daerah bagi atlet yang telah berlangsung, pihak KONI juga telah mengalokasikan dana untuk kebutuhan atlet. Itu disampaikan Ketua KONI Batanghari Tandri Saputra. Kisaran anggaran yang disediakan 1 miliar rupiah. Jumlah ini dibagikan kepada masing-masing cabang olahraga yang akan mengikuti Porprov. Dana yang bersumberkan dari APBD PMK Batanghari tersebut langsung ditransferkan ke setiap rekening cabur dan dikelola langsung oleh pengurus cabur, sesuai nilai besaran yang menjadi kebutuhan para atletnya. Anggaran artinya tiba dari pemerintah, itu bulat ke KONI, dan kami dari KONI bagaimanapun caranya agar semua program-program yang ada dan menurut kami itu akan mendompleng atlet agar meraih prestasi akan kami persiapkan. Artinya semaksimal mungkin anggaran itu berapapun adanya akan kami sisihkan untuk persiapan atlet lebih matang. Langkah yang dilakukan itu pun merupakan bentuk keseriusan KONI Batanghari dalam memaksimalkan capaian prestasi para atlet pada ajang Porprov. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 150 formasi P3K guru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum diterbitkan nomor induk P3K. Penerbitan diharapkan selesai pada bulan Juni mendatang. Penerbitan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP 3K tenaga kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah rampung dan telah diserahkan kepada 48 peserta yang lolos. Sedangkan NIP 3K formasi tenaga guru masih dalam proses verifikasi. Kepala BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Angga Hari Sumarta mengatakan, ada sebanyak 150 P3K formasi tenaga guru yang sedang dalam tahap proses pengusulan NIP 3K di BKN Kantor Regional 7 Palembang. Sebelumnya, para peserta yang lolos sudah melakukan pemberkasan ulang. Informasi terakhir, NIP 3K tenaga guru akan keluar pada bulan Juni 2023 mendatang. Setelah NIP 3K tersebut keluar, maka SKP 3K tenaga guru akan dinaikkan ke kepala daerah. Setelah itu baru diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan. P3K guru kita sampai dengan hari ini kita sedang melaksanakan rekonsiliasi dengan pihak Kemendikbud, itu teman-teman dari BKPSDM dan
Dinas Pendidikan sedang berada di Kemendikbudristek untuk rekonsiliasi data yang molor lagi, karena memang ini pengolahan data sepenuhnya berada di Kemendikbud. Pihak BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur berharap NIP 3K formasi tenaga guru ini bisa keluar sesuai dengan prediksi di bulan Juni mendatang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi menjadikan hutan kota sebagai solusi mengatasi polusi udara. Semakin meningkatnya jumlah transportasi dan industri di wilayah perkotaan berdampak terhadap semakin buruknya kualitas udara. Semakin hari kualitas udara di sejumlah wilayah perkotaan semakin tidak sehat. Tidak sehatnya kualitas udara itu salah satunya disebabkan meningkatnya jumlah transportasi dan industri di wilayah perkotaan. Peningkatan jumlah transportasi dan pabrik di wilayah perkotaan tidak diimbangi dengan penanaman pohon. Emisi atau gas yang dikeluarkan transportasi dan pabrik menyebabkan tercemarnya udara. Menyikapi hal itu, pemerintah Kota Jambi menjadikan hutan kota sebagai salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara. Sebagai ibu kota Provinsi Jambi, Kota Jambi memiliki 77,77 hektar lahan yang dijadikan hutan kota. Di antaranya, Hutan Kota Muhammad Sabki dengan luasan 11 hektar, Hutan Kota Bagan Pete 41,77 hektar, dan Hutan Rengas Teluk Kenali dengan luasan 25 hektar. Hutan kota ataupun ruang terbuka hijau ini sangat penting perannya untuk mencegah atau terjadi peningkatan dari polusi, di mana negara ataupun dunia sendiri dalam rencana aksi daerah tentang gas rumah kaca, salah satu yang bisa menurunkan aksi mitigasi tersebut adalah kegiatan dengan ruang terbuka hijau atau hutan kota yang ada di Kota Jambi ini. Ada sekitar 200 jenis pohon yang ditanam di hutan Kota Muhammad Sabki, di antaranya pohon meranti, medang, bulian, pohon damar, dan lain sebagainya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Seorang warga Olah Kemang, Kecamatan Muara Tabir yang dinyatakan hilang beberapa hari terakhir ditemukan di Desa Tanah Garo dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Korban yang bernama Winanto, umur 34 tahun, warga Olah Kemang yang dinyatakan tenggelam di Sungai Muara Tabir saat hendak mencari rumput akhirnya ditemukan. Korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia oleh warga masyarakat Tanah Garo. Petugas yang dibantu warga langsung melakukan evakuasi jasad korban dari sungai untuk dibawa ke rumah duka. Awalnya pada Minggu 4 Juni 2023, korban hendak mencari rumput pakan ternak di pinggir sungai. Namun diduga korban terpeleset dan jatuh ke sungai hingga terseret arus Sungai Muara Tabir. Setelah 2 hari melakukan pencarian baik melalui jalur darat dan air, petugas dan warga setempat akhirnya berhasil menemukan korban yang tidak jauh dari lokasi kejadian, tepatnya di Desa Tanah Garo. Pagi hari ini saudara kita Winanto sudah ditemukan oleh masyarakat beserta tim pencari dari TRC, BPBD dan Basarnas pagi tadi di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, tidak jauh dari lokasi dari Desa Olah Kemang. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kita simak sejumlah informasi lintas Andalas dan pertama dari Sumatera Barat, Saudara, Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji 8.000 orang, 171 orang diantaranya untuk Sumatera Barat. Kuota haji tambahan itu akan diberangkatkan bersama dengan kloter gabungan atau kloter 17. Kuota haji untuk Indonesia mendapatkan tambahan sebanyak 8.000 orang. Jumlah tersebut dibagi setiap provinsi dan untuk Sumatera Barat mendapatkan tambahan kuota sebanyak 171 orang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Helmi, mengatakan selain Sumatera Barat, Bengkulu juga mendapatkan tambahan kuota sebanyak 142 orang. Jika nantinya tambahan kuota haji untuk Sumatera Barat dan Bengkulu digabung, maka bisa mengisi kloter 17. Sementara saat ini jemaah haji Sumatera Barat terbagi dalam 12 kloter dan Bengkulu 4 kloter yang tergabung dalam embarkasi Haji Padang. Ini kita baru saja dapat penambahan kloter dari 8.000 orang se-Indonesia. Sumatera Barat dapat 171.
Bengkulu juga dapat 142. Jadi andai kata itu digabung, bisa nanti mengisi kloter 17. Jika tidak ada perubahan, maka direncanakan kloter 17 nanti akan diberangkatkan pada tanggal 22 Juni 2023 dengan nomor penerbangan GIA 8117. Sementara untuk asal jemaah yang akan tergabung dalam kloter gabungan nanti akan diinformasikan pihak Kemenak sesegera mungkin. Novika Afriyadi, TVRI Sumatera Barat. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.